Sedikit kekesalan dan kekonyolan di masa pandemi corona. Saya sebenarnya agak malas cerita soal ini, tapi saking banyaknya cerita-cerita yang saya dengar mengenai hal ini membuat tangan saya gatal. Apalagi setelah membaca tulisan terbaru dari kakak pembina, membuat saya ingin bagikan cerita tambahan meskipun tidak begitu tajam menusuk. Ini terkait kondisi di masa pandemi corona. Seperti yang kita ketahui, pemerintah menggelontorkan dana untuk masyarakat tidak mampu sebesar Rp600.000 per bulan selama 3 bulan, kalau saya tidak salah dengar. Tapi saya mendengar sendiri keluhan dari mereka yang tidak mendapatkan itu, meski kondisi ekonomi mereka berhak untuk itu. Salah satu teman baik saya juga menceritakan hal yang mirip, di mana kenalannya harus ribut-ribut dulu barulah uang Rp600.000 berhasil diperoleh. Ada juga cerita di mana mereka mendapat uang bansos pada tahap ketiga, sedangkan tahap pertama dan kedua entah kemana uangnya. Ada yang hanya mendapat setengahnya, tapi ketika dia tanya kenapa cuma setengah, alasannya segudang. Saya jadi berpikir, anggaran memang turun, tapi cerita-cerita di atas bukan hanya 1-2, tapi banyak. Lantas kemana uang itu? Orang bodoh pun pasti tahu jawabannya. Memang miris ketika presiden bekerja dengan baik tapi di bawahnya melenceng. Beginilah akibatnya. Cerita seperti ini bukan hanya terjadi saat pandemi, tapi juga saat turunnya anggaran penanggulangan bencana, satu persatu main mata dan pesta pora. Bahkan banyak orang mengatakan wabah corona ini dimanfaatkan dengan sangat baik. Ada satu orang berkata kepada saya, dia bilang sebuah wilayah terkesan dilama-lamakan zona merahnya agar anggaran turun. Padahal tingkat infeksi sudah menurun. Semakin pekat warna zona, semakin besar anggaran. Anggaran cair, disitulah kesempatan emas untuk melakukan sunat menyunat. Kondisi begini sudah tidak heran lagi. Para tikus dan mafia pasti berharap kalau bisa wabah ini berlangsung selama mungkin. Permainan mereka sudah melibatkan angka miliaran bahkan triliunan. Sangat menggiurkan. Bicara uang ribuan atau ratusan ribu masih bisa cincai. Bicara soal jutaan bisa bikin sewot. Tapi kalau sudah bicara soal miliaran atau triliunan, nyawa orang tidak berharga dan seolah tidak diperdulikan lagi. Paham kan maksud saya? Saya juga teringat dengan jalan panjang yang harus ditempuh oleh terapi plasma konvalesen atau TPK untuk diterapkan secara luas. Kalian mungkin sudah tahu, seorang dokter nama panggilan Dok mau menggagas ini karena paham TPK ini adalah harapan untuk mengobati pasien corona sebelum vaksin tersedia. Sudah teruji secara klinis, mulai diterapkan di banyak negara. Tapi mengantarkan konsep ini ke tangan presiden ternyata harus berdarah-darah. Ada yang menghalangi ini ataupun ada banyak kepentingan yang terusik sehingga metode TPK yang menjanjikan ini pun dibuat terseok-seok. Sementara itu, obat-obatan merek entah apa atau obat racikan yang belum teruji klinis tapi sudah diklaim sebagai obat corona dan mendapat publisitas masif di media. Apakah ini permainan di balik kepentingan tertentu? Besok-besok mungkin cacing onta dicampur rempah-rempah bakal diklaim sepihak sebagai obat corona juga. Kadang kita pikir, kenapa hal sesimpel ini dibikin rumit? Kenapa harus ada drama dan intrik yang menantang? Ujung-ujungnya bermuara ke kepentingan dan akhirnya menuju ke uang. Seperti yang tadi dikatakan, kalau sudah bicara soal miliaran atau triliunan, hajat hidup orang banyak biasanya tidak dipedulikan lagi. Yang paling aneh menurut saya adalah keharusan melakukan rapid test bagi penumpang pesawat terbang, kereta api, atau kapal. Jumlah penumpang seberapa banyak sih? Sementara jumlah penumpang bus, mobil pribadi, dan motor yang lalu lalang antar provinsi tidak diharuskan. Jumlah ini jauh lebih banyak. Coba pikirkan ini, apakah logis atau tidak? Rapid test, katakanlah saya non-reaktif, dapat surat perjalanan sebagai dokumen pelengkap. Rapid test hari Sabtu, berangkat hari Minggu. Bagaimana kalau ternyata saya terinfeksi pada hari Minggu, sementara hasil tes hari Sabtu negatif?
Saya positif tapi di surat tertera negatif. Bukankah percuma saja? Sudah ada kejadian penumpang bawa surat sehat dan hasil non-reaktif dari rapid test, dan ketika sampai di bandara tujuan, dia dites swab dan ternyata hasilnya positif COVID. Keakuratan rapid test cukup rendah. Lantas ngapain pakai rapid test? Atau saya lakukan swab test yang hasilnya antara 2-5 hari. Swab hari Selasa, hasil keluar hari Sabtu. Bagaimana kalau misalnya saya terinfeksi hari Rabu, Kamis, Jumat, atau Sabtu sebelum berangkat? Bukankah itu sia-sia juga? Saya lolos, dan saat sampai di kota tujuan, saya mungkin sudah menginfeksi banyak orang tanpa sadar. Lucunya, harga rapid test antara 350-500 ribu rupiah, sedangkan swab test bisa sampai 2,5 juta hingga 4,5 juta rupiah, berlaku hanya beberapa hari. Bukankah ini namanya pemaksaan atau pemerasan terselubung? Tidak efektif cegah corona, tapi rakyat dipaksa rogoh kocek. Udah kantong kering, diperas lagi. Ini salah satu syarat yang tidak logis. Ini membuat saya berpikir, kenapa bisa terjadi hal seperti ini? Saya tidak pernah meragukan integritas dan ketulusan Pak Jokowi membangun negara ini demi rakyat. Tapi orang di sekelilingnya, tunggu dulu, banyak yang main dua kaki, berstandar ganda, cari panggung sendiri, bahkan membangkang. Kembali lagi, semua berkaitan dengan kepentingan dan duit. Kalau sudah menyerempet triliunan, masa bodoh dengan moral, masa bodoh dengan rakyat. Begitu kan? Bagaimana menurut Anda?